Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat ya. Oke teman-teman, kali ini aku akan berbagi masih seputar kesehatan mengenai hal-hal apa saja yang aku rasakan setelah 2 bulan mengkonsumsi akar bajaka. Ya, ada yang perlu teman ketahui sebelum aku bahas hal-hal apa saja yang aku rasakan. Jadi aku mengkonsumsi akar bajaka ini pada tanggal 24 Agustus. Nah, yang kemarin sebulan setelah aku mengkonsumsi, aku sudah buat videonya ya, bisa ditonton di channel YouTube aku. Sebulan yang kemarin berarti dari 24 Agustus sampai 24 September ya, itu sebulan. Nah, sekarang berarti 24 September sampai 24 September sampai 23 Oktober ya. Oktober ya, bulan Oktober. Berarti 2 bulan berarti aku mengkonsumsinya pada bulan Oktober. Jadi aku mengkonsumsi itu awalnya pada saat aku head hari terakhir ya. Jadi awal konsumsi aku awalnya itu di head terakhir, head mau penghabisan lah ya, lagi masa-masa flek. Nah di situ pada saat aku konsumsi itu aku sudah jelaskan ya apa saja yang aku rasakan setelah sebulan mengkonsumsi itu, bisa dilihat. Nah untuk yang 2 bulan ini ada hal-hal yang tidak terduga yang aku rasakan. Apa aja? Oke, simak terus video aku, dan jangan lupa yang belum subscribe channel aku, dukung terus channel aku ya dengan cara subscribe. Tombol subscribe-nya dipencet ya, gratis. Oke. Jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya, dan silakan yang ingin bertanya bisa komentar di bawahnya. Dan jangan lupa kalau memang video ini menarik beri tanda like, atau yang bagian tidak suka nggak masalah, silakan tidak suka, oke, atau dislike aja lah. Oke teman-teman, lanjut ke video aku ya, fokus lagi mengenai pembahasan aku kali ini ya, hal-hal apa saja yang aku rasakan setelah 2 bulan mengkonsumsi akar bajaka. Nah yang pertama yang aku rasakan pada saat itu adalah aku satu keluarga sakit semua ya, di bulan Oktober awal ya. Oktober awal itu satu keluarga aku sakit, mulai dari mama aku sakit ya, sakit waktu itu panas, batuk, biasa ya kalau kita harus ke rumah sakit kan takutnya tuh disangka covid lah apalah gitu, dan harus pemeriksaannya lebih detail. Tapi akhirnya mama aku dibawalah ke klinik terdekat rumah aja, diobatin di situ. Nah nggak lama mama aku baru sembuh, barulah papa aku sakit. Keliling ya, papa aku sakit. Terus juga emang ada kakaknya mama juga di sini tinggal, sakit juga. Jadi ya satu keluarga sakit. Dan alhamdulillahnya, maaf ya ada suara berisik, ada iklan lewat. Dan alhamdulillahnya aku nggak sampai ke dokter atau mengkonsumsi obat dokter. Aku hanya fokus mengkonsumsi akar bajaka. Dan aku pada saat yang satu keluarga sakit yang namanya sakit batuk pilek, biasanya kan cepat banget nularnya ya. Alhamdulillah aku enggak. Walaupun aku kena batuk atau pilek dan hampir panas juga, aku enggak konsumsi obat sama sekali. Enggak sama sekali aku konsumsi obat. Yang aku konsumsi hanya akar bajaka. Nah itu aku konsumsi, aku hanya minum akar bajaka, terus istirahat yang cukup. Alhamdulillahnya tanpa konsumsi obat-obatan dari dokter, aku sembuh dari gejala panas yang kira-kira mungkin akan mengganggu aktivitas aku, dan juga batuk pilek ya. Alhamdulillah aku nggak sampai kena ya, mungkin hanya batuk-batuk nggak enak sedikit, hilang sedikit, rasa hilang gitu aja sih. Jadi nggak intens sampai batuk gimana panjang gitu sampai pilek meler gimana, enggak. Cuman memang kerasa badan nggak enak aja, badan nggak enak, terus mulai kayak drop. Tapi aku tetap terusin konsumsi akar bajaka, dan alhamdulillahnya aku nggak konsumsi obat dokter dan sehat, alhamdulillahnya itu. Jadi walaupun satu keluarga aku sakit semua, aku tetap sehat, tetap fit, walaupun sempat mengalami gejala-gejala akan sakit gitu. Nah itu yang pertama yang aku rasakan. Jadi badan aku merasa lebih sehat, lebih fit, yang aku rasakan itu. Dan yang kedua aku
pernah sebelum konsumsi ini ya pernah mencoba yang namanya tes ovulasi. Tapi sebelum ke situ aku mau bahas dulu nih. Aku pernah mengalami yang namanya jatuh sampai duduk. Maaf, kena bokong ya, sampai kerasa banget nyut-nyutan, entah itu kena tulang, entah itu kena urat, pokoknya jatuh duduk. Nah di situ mama semua yang lain, keluarga sampai teman kerja menyarankan aku untuk diurut. Udah urut aja gitu kan, urut aja biar cepet sembuh, ntar takutnya jadi berkepanjangan atau apa. Nah tapi masalahnya kan situasi sedang covid seperti ini ya, kita nggak bebas untuk keluar masuk dan takut juga untuk membawa penyakit nantinya gitu. Ya udahlah, selama masih bisa ditangani di rumah, ditangani aja dulu. Jadi aku hanya dikasih minyak karo ya, nggak tahu itu papaku yang punya. Aku kasih minyak karo, ditaruh di tempat yang aku luka itu. Dan bukan luka, maksudnya tempat aku jatuh itu yang sakitnya yang mana, aku borein di situ minyak karo dan aku konsumsi akar bajaka. Dan apa yang terjadi setelah beberapa hari kemudian, ya seminggu lah ya, hilang sama sekali sakitnya. Jadi aku nggak kerasa sama sekali sakit bekas jatuh ya, alhamdulillah ya. Jadi tanpa diurut, tanpa obat minum yang lainnya, aku hanya konsumsi akar bajaka sama minyak karo diolesin di tempat yang sakit, udah hilang, selesai. Itu yang kedua yang aku rasakan, alhamdulillah banget. Jadi kondisi badan menjadi lebih segar, lebih fit, itu yang aku rasakan. Dan tidak sakit pada saat aku jatuh itu. Seminggu kemudian udah nggak berasa sakit lagi. Jadi aku yang penting satu, rutin konsumsinya. Jangan sampai kamu udah konsumsi satu hari ini, besoknya nggak konsumsi lagi. Konsumsi hari ini 2, besoknya cuma 1. Jangan seperti itu. Kalau bisa, kalau hari ini 2, besok 2 ya. Jadi dirutinin, itu yang paling penting sih. Biasanya kalau herbal kan itu ya harus rutin. Nah itu yang kedua. Jadi aku jatuh, aku nggak diurut, dan alhamdulillah dengan minum akar bajaka sama minyak karo sehat gitu. Dan terakhir, sebelum lanjut, aku ini nggak endorse ya, dan nggak ada maksud untuk mempromosikan dan yang lain sebagainya. Ini pure karena memang aku merasakan sendiri khasiatnya. Jadi apapun di sana penjual dimohon untuk jujur ya, karena keuntungannya akan didapat oleh banyak orang gitu. Jadi kejujuran itu sangat penting untuk para penjual yang menjual akar bajaka ya. Tolong di deskripsinya juga dijelaskan apa saja yang, karena yang saya dengar memang akar bajaka juga banyak jenisnya, banyak macamnya. Jadi teman-teman juga, konsumen juga harus pintar melihat deskripsinya dan juga komen-komennya yang orang sudah membeli. Di situ kan kelihatan ya, mau beli di Shopee atau di Lazada atau toko-toko online lainnya, pasti ada deskripsi orang-orang yang telah membeli. Kamu baca aja di situ. Jadi kita sebagai konsumen harus pintar dan teliti sebelum membeli ya. Oke, nah itu yang kedua yang aku rasakan. Dan yang ketiga yang aku rasakan adalah selama aku mengalami yang namanya kista, polip, sampai miom ya, aku pernah tes ovulasi. Mungkin di sini teman-teman yang program hamil tahu ya tes ovulasi. Selama aku kemarin aku coba tes ovulasi negatif aja, nggak tahu karena memang ada kistanya, nggak tahu karena miomnya. Pokoknya aku selalu yang menurut kalender, oh jadwal untuk tes ovulasi ternyata negatif. Entah memang akunya nggak rutin atau gimana, nggak tahu ya. Cuman kemarin terakhir tanggal 23 pas aku sudah bersih head, aku coba iseng-iseng tes ovulasi, dan alhamdulillah ternyata tes dari hasil ovulasi aku itu positif. Nah itulah teman-teman yang aku rasakan, 3 hal itu setelah 2 bulan aku mengkonsumsi akar bajaka. Nah bagi teman-teman yang ingin mengkonsumsi silakan dicoba. Terus juga kalau misalkan ada efek-efek yang kurang enak ya silakan berhenti. Tapi kalau misalkan ada efek yang enak ke badan silakan diteruskan ya. Karena di sini aku hanya berbagi informasi yang sudah aku rasakan sendiri. Oke, itu aja yang bisa aku informasikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.